Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang anugerah atau blessing di sisa 2021 ini. Oh my god, aku gak sadar akhirnya kita udah di penghujung tahun, udah dekat di penghujung tahun. Jadi semoga kalian semua survive this year. Semoga kalian semua sehat dan bahagia. I want to appreciate all of you. Aku mau tepuk tangan buat kalian semua yang sehat-sehat selalu, yang benar-benar tahan banting. I want to hug all of you. Terus kalau misalnya boleh dibilang aku sangat berterima kasih untuk yang selalu ada buat nontonin channel aku. Yang baru, hai, terima kasih telah mantengin channel aku. Semoga aku benar-benar bisa kasih kalian boosting energi ya, benar-benar bisa kasih energi positif untuk kamu semua. Dan aku akan bacakan blessing, anugerah yang akan kamu dapatkan di sisa tahun ini. Jadi nanti aku akan bacakan tentang energi update, energi kamu, terus blessingnya, lalu outcome-nya seperti apa. Dan aku pasti akan kasih message. Aku bakalan tarik positifnya semuanya. Semoga aku bisa spreading, aku bisa sebarin semua energi positif ke kalian semua. I love you guys so much. Kita udah hampir di penghujung tahun. Jadi kamu kalau misalnya emang mau request tentang next year itu mau ada apa, atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang masih gede banget di kepala kamu dan di hati kamu, boleh share di bawah di komen, pasti aku baca. Oke? Seperti biasa di sini ada 3 pilihan. Ada pilihan pertama, ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga. Jadi untuk yang baru di channel aku, terima kasih telah datang. Terbiasa kalau aku di channel ini selalu ngasih 3 pilihan. Kalau untuk general reading kayak gini, energi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa kalau ngomongin soal percintaan. Jadi harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Ini pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Gunakan intuisi kamu. Latih intuisinya supaya mendapatkan pesan yang benar-benar untuk dirimu. Oke, karena ini fun reading, terserah kamu mau pilih 1, 2, atau 3. Tapi diutamakan pilihlah dengan intuisi. Oke, pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Aku akan mulai dari pilihan pertama, deck pertama. Oke? Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, semoga kamu gak skip intronya karena aku memberikan pesan-pesan cinta untuk kalian semua. Aku sangat berterima kasih sama kalian yang telah hadir di dalam hidupku, supporting aku. Jadi melo kita. Semoga kalian terus-terus berjuang dan sehat-sehat selalu. Aku bakalan bacakan tentang anugerah. Jadi ini positive energi. Tapi sebelumnya aku bacakan energi update kamu dulu ya. Oke. Spirit guide, angel divine power, red light God and goddesses, I'm assuming you can speak the truth, give permission and protection to say to people who pick number 1 or choices number 1. Tell me about their current energy right now. For the people who pick number 1 or choices number 1. Ada the 8 of Wands, travel. Aku ngelihat kalian adalah sosok orang yang penuh dengan keterbebasan, freedom. Kalian mengutamakan freedom, misalnya a lot of victory. Kalian mempunyai akal sehat yang jalan banget, logika yang jalan, rationality yang bagus. Aku juga ngelihat di sini ada sebuah kebebasan berkomunikasi yang aku lihat. Jadi I see your throat chakra lagi gede-gede, lagi terbuka, lagi benar-benar menyala sekali. Ini saran untuk aku, always speak the truth. Always atau selalu mengungkapkan perkataan-perkataan yang positif dan yang benar, karena ini bakalan bantu banget untuk mencapai keberhasilan. Dari sini ada the 8 of Wands, ada longing for travel, ada juga yang lagi di fase bisa dibilang gini, kamu lagi ada seseorang yang intens komunikasi sama orang itu.
Tapi overall kalau Eight of Wands ada a lot of fire di sini, ada Leo, Aries, sama Sagittarius. Di sini juga ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius, dan water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Cek summarizingnya kalau kamu main soal zodiak, dan jangan terpaku sama zodiak karena kecocokan zodiak orang-orang beda-beda. Ada yang cocok sama Sun, Moon, Rising, Venus, atau Vedic Rising. Oke? Di sini ada Ace of Swords, ada Victory. Jadi ada sebuah hal yang kamu ketahui dan itu memberikan kamu kemenangan. Aku ngeliat ini energi-energi kemenangan, energi-energi keberhasilan. Your energy quite bisa dibilang stabil ya dalam waktu dekat dan saat ini. The Four of Cups ini energi boredom, walau ada rasa bosan. Jadi untuk kebanyakan dari kalian ada rasa kepenatan, entah di pekerjaan, entah di kehidupan atau di social life kamu menginginkan untuk traveling atau ingin liburan lah. Dan ini normal ya, karena pandemi agak sulit untuk liburan. Cuman kalau aku lihat di sini di Four of Cups, kamu lagi benar-benar nunggu momen, nunggu sesuatu. Jadi kebanyakan dari kalian lagi menunggu momen. Ada yang menunggu untuk bisa bebas liburan atau bebas untuk traveling. Ada yang lagi menunggu sebuah komunikasi. Oke. Cuman overall aku ngeliat di sini juga kalau dari swords-nya kan di atasnya ada batu warna ungu. It means instingnya lagi jalan, tapi kan gini, coba dibalancing antara insting sama intuisi, karena intuisi kamu agak terkecoh sama logika gitu. Oke? Aku bakalan lihat blessing untuk dirimu. Spirit guide, angel divine power, like God and goddesses. Mercy my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who pick number 1 or choices number 1 or deck number 1. Tell me about their current blessing and blessing for the rest of this year. Blessing for the rest of this year. Ada the Six of Pentacle, ada the Ten of Swords, ada the Two of Swords, ada the Six of Cups. I want satu lagi deh, one more. Blessing for the rest of this year. Oke. Iya, ini aku ngelihatnya ada kesempatan buat traveling memang. Cuman aku ngelihatnya masih planning, dalam bentuk planning. Ada sebuah siklus yang berakhir. Di sini siklus yang berakhir adalah sebuah social life atau lingkungan pertemanan atau lingkungan toxic. Entah ini pasangan atau lingkungan. Ini kamu meninggalkan hal itu. Jadi ini kayak ada sesuatu yang menjebak tapi kamu tidak terjebak. Ngerti nggak? Jadi kalau di Ten of Swords di sini kan dia menusuk ya. Dikiranya itu menyakiti dirimu. Entah ini social life kamu, entah ini lifestyle kamu yang menyakiti diri kamu, tapi kamu berhasil untuk kabur gitu. Ada kesempatan untuk kabur dari situasi yang genting. Genting. Oke, di sini ada sebuah masih ada boredom, memang masih ada bosan karena itu of swords. Nah, ini yang aku bilang soal intuisi and your instinct ini agak crossing road, agak logika sama intuisi agak bertolak belakang gitu. Aku lihat di sini memang harus benar-benar bisa menggunakan ability kamu, kebisaan kamu benar-benar digunakan secara full potential, secara bijak. Karena kalau misalnya aku lihat di sini kan dari segi logika kamu rationality-nya jalan ya, tapi juga insting ada, intuisi ada, cuman digunakan berbarengan dan selaras, ini akan memberikan kamu anugerah yang besar lagi. Nah, anugerah yang paling besar yang aku lihat majornya adalah energi 6, energi love, cinta, harmoni, relationship, ada memory from the past, ada kesuksesan. Jadi ini ada dua grup, karena ada dua grup yang berbeda. Pertama, you will dealing with someone yang appearing from the past. Jadi kamu bakalan berhubungan sama seseorang dari masa lalu. Ini bukan hanya soal mantan yang kamu sebelin ya. Orang dari masa lalu tuh banyak. Jadi aku tidak bisa menempatkan siapa nih orangnya, karena
kolektif. Cuman yang jelas adalah ini someone from the past. Jadi kamu punya memory bersama, atau bahkan kamu dealing sama seseorang yang punya memory di masa lalu tapi 100 tahun sebelumnya ketemu saat ini, kamu feeling nostalgic, feeling nostalgia karena di sini Six of Cups sama Six of Pentacle. Lagi-lagi ini ngomongin soal connection sama seseorang. Dan ini bukan pertemanan, ini percintaan. Yang aku lihat memang seperti itu. Sisanya adalah kamu bakalan mempunyai sosok yang hadir dalam hidup kamu, memberikan kamu perhatian yang sebenarnya kamu punya cukup, kamu punya kebanyakan, tapi dia masih ngasih gitu. Ada continuously bisa dibilang kayak kamu punya gelas berisi air, airnya udah penuh, dia tetap ngasih air, jadi penuh gitu, feeling yang benar-benar fulfill. Aku bakalan lihat lagi ya, what will happen to you for the rest of this year. Aku ngelihat dalam waktu dekat memang ada sebuah change atau kesempatan untuk kabur, lari dari situasi atau lari dari sebuah masalah yang sebenarnya menghimpit atau membuat kamu stuck. Terus di sini ada Three of Wands, balik lagi ini buat planning tentang traveling. Cuman kalau Three of Wands adalah looking toward a horizon, yang artinya bukan hanya kamu ngelihat ke jendela luas terus ke ujung yang gak ada ujungnya ya, tapi kamu melihat ke masa depan. Jadi planning tentang masa depan udah mulai dibuat. Apa yang akan aku lakukan di 2022 tuh, udah ada energi seperti itu. Okay, Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God and goddesses. I will say my goddess expected truth. Tell me more about what will happen to them in the rest of this year. Ada the Wheel of Fortune, ada the Two of Pentacle, the Six of Pentacle lagi. Ini aku ngelihat ada Justice, ada sebuah bisa dibilang ada sebuah keadilan untuk dirimu. Ace of Cups, love, terutama love ya, terutama percintaan. Yang like I said, ini konfirmasi yang kamu punya cups penuh, tapi tetap diisi akhirnya meluber. Ada overflowing feeling terhadap seseorang, atau vice versa. Ada orang yang mempunyai perasaan yang too much banget sama kamu. Di sini sisanya ada blessingnya adalah sebuah energi healing, energi cinta, energi harmoni, energi kedamaian, is like euphoria. Saat kamu ngerasa euphoria tuh kayak kamu ngeliat butterflies, ngeliat bunga indah banget, padahal bunganya biasa gitu. Jadi ada kayak kalau misalnya peribahasa tuh looking toward a rose color glasses, artinya saat kita memakai kacamata warna pink itu, kita ngelihat semua everything beautiful. Jadi sisa 2021 itu ada sebuah emang agak sedikit ilusi, tapi emang jadi indah-indah gitu loh. Ibaratkan kayak kamu makan bakso di pinggir jalan, indah banget. Ada rasa ini. Terus di situ aku lihat ada Wheel of Fortune. Ada sebuah rezeki. Kenapa aku ngomong rezekinya ngikik banget ya? Ada sebuah rezeki yang aku lihat di sini karena memang kamu hasil dari keadilan ini ya. Jadi entah kerja keras yang kamu lakukan, ada hasilnya. Cuman ini kayak ada Six of Pentacle, also ngomongin dua kemungkinan. Ada seseorang yang akan memberi kamu sebuah rezeki, atau kebalikannya, kamu akan memberikan orang itu sebuah rezeki. Tapi kalau ada Six of Pentacle, ini kayak kamu mempunyai kelebihan untuk memberikan ke orang lain gitu. Secara financially ini kamu mempunyai lebih ya. The Two of Pentacle lagi-lagi ngomongin soal journey. Ini sebuah pertimbangan atau pilihan. Jadi blessingnya, nah ini ya, hati-hati, pilihannya bisa dua. Pilihan tentang percintaan, kamu pilih A atau pilih B, atau ini pilihan soal entah pekerjaan atau entah karir yang di perusahaan apa, perusahaan B ya, atau misal kamu ngelakuin A atau ngelakuin B ya gitu. Karena di sini juggling antara two option gitu. Aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang lain, itu untuk konfirmasi sampai to the core.
sampai ujungnya gimana. Anugerah untuk yang pilih nomor 1. Oke. Ada pilihan Seven of Cups, udah pasti ngomongin soal pilihan. Three of Swords, Change to Pig. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu kemungkinan akan memilih si A apa si B. Karena ini ngomong soal pilihan ya. Karena ada Three of Swords, ada seseorang ada di hati kamu lebih dari satu. Terus di sini ada sebuah keharmonisan di keluarga. Cuman ada Three of Swords, if you choose to be single, kamu akan berasa mendapatkan energi healing. Karena yang aku bilang, aku membacakan blessing. Kalau ada Three of Swords, it means ini ada sebuah pedang yang akan dicabut dari dada kamu. Aku barusan nonton Goblin. Jadi ini kayak kayak apa ya, kayak cocok gitu loh sama yang aku tonton. Kan pedangnya diambil dari dada. Aku bakal lihat lagi kita sampai ujungnya gimana. The rest of this year, yang aku bilang ada sebuah keadilan yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu menanamkan kebaikan, kamu akan mendapatkan kebaikan even more. Dan ini vice versa. Karena justice, yang aku bilang, perkataan yang kamu katakan, ucapan yang kamu ucapkan harus berdasarkan kejujuran. Gak boleh manipulasi, gak boleh bohong, karena itu ada konsekuensinya. Lagi-lagi kita ngomongin soal energi. Di sini ada energi Libra, ada energi Cancer juga. Oke, yang aku lihat kamu akan mendapatkan tongkat ajaib. Tongkat ajaib itu ibaratnya kayak akhirnya kamu berpendirian untuk bikin boundaries. Yang tadinya mudah dimanfaatkan, nanti kamu bakalan lebih galak lagi. Cuman balik lagi soal opsi. Di sini kalau aku lihat kebanyakan dari kamu memang menjalani dua hal sekaligus. The Chariot itu dibawa sama Sphinx yang beda warnanya, hitam sama putih. Nah, mereka punya sisi yang beda. Istilahnya kayak energi feminine dan masculine, ada energi positif dan negatif. Kamu berjalan dengan kedua energi ini selaras. Jadi aku melihatnya juga secara harafiah, ada sesuatu hal yang kamu kerjakan atau yang mendukung kamu untuk sukses dengan dua hal tersebut. Ada yang mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, yang satu kerjaan di seni, yang satu kerjaan di kantoran, contoh aja kayak gitu, atau satu yang kerja di kantoran, satu usaha. Tapi kedua hal ini berselaras. Terus ada sebuah aku masih lihat ada timbangan, which mean alam semesta masih menimbang soal kebaikan dan keburukan. Tapi kalau aku lihatnya, semakin kamu jujur atau perkataan kamu jujur, tindakan kamu juga honest, dari basic kejujuran, you'll be fine. Aku bakalan lihat tentang outcome of the situation. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, tell me about what will happen to the people who pick number 1 for the rest of this year. The outcome ada Ace of Wands, yang aku bilang kamu mendapatkan tongkat keajaiban, which ini secara harafiah dapat tongkat. The Ace of Wands kan tongkat itu bukan hanya tongkat soal spiritual atau soal supernatural atau soal hal-hal yang berbau art, tapi ini juga pendirian. Kamu ibaratkan bangun rumah, ini dapetin pilar yang kokoh gitu. Growth, ada hal yang kamu pegangan hidup kamu itu membantu kamu untuk growing, membantu kamu untuk tumbuh. Oke, banyak kan. What will happen to the people who pick number 1? The Queen of Pentacles, aku ngelihat kamu bakalan banyak menghabiskan waktu untuk memperindah rumah di sini, memperindah ruang lingkup kamu. Dan saat kamu memperindah space kamu, di situ energi blessing akan semakin meluncur. Dan ini kayak ada kesempatan untuk bekerja di rumah juga. But ini kindness adalah kebaikan yang kamu lakukan untuk
orang-orang sekitar, terutama keluarga inti. The Queen of Pentacles soalnya nurturing energinya. Jadi ini ada dua kemungkinan. Kamu akan diberikan kasih sayang, ibaratkan kayak kamu dikasih rezeki yang aku bilang sama seseorang, atau kamu mampu untuk memberikan rezeki ke orang lain. Ada death, ada sebuah transformasi yang besar-besaran akan terjadi. So 2022 nanti kamu it's like butterfly. Tadinya kukun jadi butterfly. Ada transformasi yang memang jadi lebih dewasa yang aku lihat. Lebih protektif, ini karena si Ace of Wands ini juga selaras sama Death. Kalau dapat Ace of Wands itu kayak lebih protektif ke diri sendiri. Aku bakalan lihat dari Oracle card. Message for the people who pick. Number 1. Ada the new romantic cycle begin, yang aku bilang akan ada sebuah romansa baru untuk kamu. Dan di sini ada new moon in Libra. Kamu juga bisa dealing sama Libra. Aku banyak banget ngeliat timbangan di sini. Jadi ibaratkan kalau kamu tahu nih, kamu juga punya sisi buruk, cuman diseimbangkan dengan sisi baik. Dan jangan lupa untuk jujur. Ada win-win outcome forecast. Lagi-lagi ada timbangan. Jadi nanti akan ada sebuah solusi yang tadi aku bilang. Ini akan memberikan kamu kemenangan. Be bold and make the first move. Ini kamu juga harus membuat pergerakan. Aku lihat banyak energi ungu yang aku bilang. Your intuition ini agak ditantang sama logika. Jadi harus bisa balance. Okay? Your intuition and spirituality agak ditantang ya. Jadi aku bakalan lihat dari Starseed Oracle. Message for people who pick the blue. Number 1. Maybe you like color blue. Baby step. Action, follow your intuition before it makes sense. Karena aku bilang, ini kamu agak bertentangan sama logika. Ada banyak hal yang gak akan make sense sama kamu, cuman pakai intuisi. Jadi saran aku, gunakan intuisi dulu. Mungkin agak, ini gak make sense nih apa yang aku lakukan, gak sesuai nih sama logika aku. Tapi saat kamu gunain intuisi, ini akan ngebantu kamu. Ada big picture thinking. Play this energy, visionary, inspire ideas. Jadi alihkan si logika kamu yang skeptik itu untuk ide-ide. Jadi asa ide dan vision. Jadi harus bisa membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya, atau membayangkan atau memvisualisasikan sesuatu. Oke? Halo. Kok mental-mental? Thank you. Ada your life is a canvas, artist, manifestation, creative, accountability. Belajar visualisasi, belajar manifestasi, karena kehidupan ini adalah lukisan yang kamu buat sendiri. Jadi kamu gak bisa bergantung sama orang lain, bergantung sama bos kamu, bergantung sama orang tua kamu untuk membuat kehidupan kamu lebih indah lagi. Kamu harus bisa meng-create atau membuat kehidupan kamu sendiri. Ibaratkan kayak ngelukis, startnya dari nol juga dari kamu. Di sini kamu adalah artisnya sendiri dalam melukis kehidupanmu. Dan harus punya kreativitasan yang kamu asah. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau dibuatkan secara personal apa yang akan terjadi di sisa 2021, kalian bisa book personal reading. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. See you in the next video. Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua atau deck number 2. Jadi aku akan bacakan tentang anugerah atau blessing di sisa 2021. Ini energi update juga blessing yang akan didapat dan outcome. Dan kalau kamu skip
aku tuh ngomong di depan kalau I really appreciate atau aku sangat menghargai kehadiran kamu semua yang telah memberikan aku support. I want to applause all of you, semangat kalian. Terima kasih. Terus jangan lupa, jangan patah semangat, tetap sehat terus. Dan aku tahu kalian sudah surviving this year. Gak nyangka udah di 2021 akhir. Semoga kalian terus semangat. Aku tahu kalian adalah orang-orang yang kuat. Jadi kita akan baca energi kamu dulu. Energi update, okay? Spirit guide, angel divine power, what like God. I'm gonna search. I'm gonna see my good so I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who pick number 2 or choices. Deck number 2. Hi. Tell me about their current energy. I need 3 cards. Tell me about their current energy for the people who pick number 2. Ada the Queen of Cups. Ada Pisces, Cancer, sama Scorpio. Ada Libra, Aquarius, and Gemini. One more. Ada energy strength sama the Fool. Ada Leo, sama ada Scorpio, Aquarius. Jadi aku ngelihat di sini adalah energi orang-orang yang memang tidak patah semangat ya. Kalian ada energi naif ya. Di sini kalian kuat karena ada strength, ya udah pasti kuat, tahan banting. Jadi aku ngeliat di sini secara energi ada kekuatan yang lumayan besar dari dirimu. Energi kamu besar. So aku ngeliat kamu juga orang yang tipe suka kebebasan tapi juga pengen komitmen. Karena di sini ada Queen of Cups. Tidak dipungkiri kalian orang yang baperan, orang yang merasa sensitif. Di sini kalian juga orang yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan cinta. Physically, secara appearance kalian indah dilihat. Ada Eight of Swords. Di sini ada sebuah gini. Ada kata-kata atau ada sebuah pemahaman atau overthinking kamu, tapi kebanyakan memang dari segi kata-kata ya, atau ucapan-ucapan bisa dari diri sendiri atau orang lain yang memang membuat minder atau membuat kita merasa terbatas. Dan aku ngelihatnya kamu menginginkan sebuah kebebasan dari itu. Arrow Sword itu istilahnya kita anxiety sama situasi yang sebenarnya nggak ada, sama sesuatu hal yang memang nggak ada. Contohnya karena insecurity kan itu sesuatu yang kita sebenarnya nggak bisa tolak ukur ya. Emang agak sulit untuk gak insecure, tapi pasti semua orang pernah ngalamin. Aku ngelihatnya dari sini pengen keluar dari insecurity itu, pengen keluar dari rasa ketidakpercaya dirian. Aku juga ngelihat di sini ada sebuah energi di mana naifnya, kuatnya, sama cintanya ada. Dari sini aku ngelihat kamu punya spirit yang sangat-sangat bisa dibilang murni ya, spirit kamu. Jadi ibaratkan kalau energi itu ada orang yang mesti ngelakuin apa, ini dulu, ini itu untuk menjadi murni. Tapi kalau kemurnian aku ngeliat datang dari dirimu sendiri. It's like waternya bening. Aku bakal lihat blessing untuk kamu atau anugerah di 2021. Spirit guide, angel divine power, like God. Ingat asas. I'm just saying my ghost can speak the truth. Yang aku lihat adalah kamu mempunyai cinta yang murni, cinta yang kuat. Tell me about this person. What will happen for the rest of this year? Blessing for them for the rest of this year. I need 5 cards. So please bless me with 5 cards. Ada The Magician. Ada sebuah visualisasi yang akan terrealisasi karena kamu memanifestasikan. Ada The Queen of Swords. Ada kepastian. Ada The Five of Swords. Ada meninggalkan hal-hal yang memang sudah broken lagi. It's like broken thoughts, pola pikir yang sudah tidak pas untuk kamu lagi. Kamu tinggalkan dan kamu tanggalkan di sini.
And then ada kekreativitasan, ada the Ten of Swords, ada keluar dari situasi yang akhirnya kamu tahu situasi ini nggak bagus lagi, energi toxic, lingkungan toxic, kamu berhasil untuk ibaratkan like a diamond, ditempa dulu, ditimpa dulu, dipanas-panasin dulu, kamu berhasil untuk keluar dari gitu. And then Page of Swords, kamu nemuin victory kamu menemukan oke, prinsip aku ternyata ini gitu loh. Di sini ada blessingnya adalah kamu bisa mengakhiri sebuah siklus kehidupan yang memang sudah tidak baik lagi untuk kamu, tidak ada benefitnya lagi untuk dirimu. Karena ini banyak swords yang aku lihat, ini basicnya dari pola pikir. Jadi ada sebuah pola pikir yang akhirnya berubah, itu memberikan kamu sebuah kemenangan. Jadi nanti skill komunikasi kamu juga akan ditingkatkan. Kamu terbiasa untuk menunjukkan rasa kasih sayang kamu pakai sikap. Nanti kamu akan bisa mempunyai kemampuan untuk menunjukkan kasih sayang juga secara kata-kata. Cuman kalau di sini ada The Magician, bisa memvisualisasikan apa yang kamu inginkan. Energi Magician itu energi Virgo and Gemini. Ini energi art. Ada skill yang akan kamu temuin. Skill ini bisa ditemuin saat kamu ngerasa si sakit itu dulu. Kemarin kamu ngerasa sakit, akhirnya aku mau bebas, aku mau kuat. Saat kamu mendapatkan kekuatan, kamu juga mendapatkan skill baru. Jadi karena ada Queen of Swords juga, jadi kamu akan lebih tegas, lebih bisa bijak, lebih bisa galak. Dan di sini juga ada sebuah yang aku lihat memang bener-bener apa yang kamu pikirin kemarin dapat validasi gitu. Oke? Aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang lain. Spirit Guide, Angel, Divine Power, Like God, and Goddesses. Tell me what else will happen to the people who pick number 2. Ini berarti ngomongin soal kemajuan diri ya. Jadi ini self improvement untuk anugerahnya dan blessingnya di akhir 2021 ini, di sisa 2021 ini, aku ngelihat ada self improvement yang jelas banget terlihat. Karena dari Page of Swords ini gembira sekali. Ada The Knight of Pentacle, hal yang kamu tunggu juga akan hadir. Ini bisa secara financial, bisa secara orang. Yang kamu udah nunggu lama banget akan hadir. The Knight of Pentacle, ada sebuah keberhasilan secara finansial, kamu bisa mencukupi diri kamu sendiri, memberikan kamu kenyamanan untuk diri sendiri. Saya bisa check out Shopee lah, beli ini itu. Terus ada di sini aku ngelihat ada kamu akan lebih anggun lagi. Mau ini laki-laki, mau ini perempuan, akan lebih anggun lagi, bahkan lebih classy lagi. Jadi benar-benar self improvement ya, kayak naik tangga, naik kelas. Ada The Hangman, sama ada Page of Pentacle. Akan ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu membantu improve yourself, membantu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Cuman kalau The Hangman, kalau ngomongin soal blessing, ini pasti tentang vision. Terus kamu hanging there, artinya kamu walaupun berada di ujung jurang, kamu gak jatuh karena kamu ketahan sama alam semesta. Karena di sini ada sebuah bantuan dari alam semesta. Ini artinya saat kamu ada masalah, kamu akan dibantu. Tapi Hangman juga ngomongin soal bertemunya kedamaian dari diri sendiri sama chaosnya luar. Jadi kadang yang kamu pikir mencari sebuah kedamaian itu nyarinya di mana-mana. Kita mau nyari kemana-mana tetap hiruk pikuk, tetap chaos, tetap riweh gitu. Tapi saat kamu menemukan kedamaian diri sendiri, oke, aku yang buat deh kedamaian aku. Saat kamu buat kedamaian, itu akan selaras sama lingkungan. Yang tadinya lingkungannya riweh, karena di tengah the center itu ibaratkan diri kamu tenang, itu nanti akan ikutan tenang. Oke? Aku bakal lihat lagi dari tarot deck yang lain.
Tell me more blessing for the people who pick choices number 2. Blessingnya ada the Three of Pentacle. Ini lagi-lagi ngomongin seorang partner. Kamu akan menemukan seorang partner yang bakal ngebantu kamu banget. Straight to the point orangnya. Terus aku ngeliatnya di sini ada pasangan ya, couple. Cuman pasangan tuh dalam arti bisa jadi kayak partner gitu. Ada the Seven of Swords. Kita masih ngomongin swords. Kamu akan bisa melihat siapa yang pakai topeng, siapa yang enggak. Karena di sini kamu punya kekuatan untuk menganalisa. Cuman kalau namanya blessing, kamu sebenarnya berhasil untuk dibantu untuk keluar dari sebuah masalah yang kamu buat sendiri. Entah ini perkataan yang kamu katakan, entah perkataan orang yang memberi tahu tentang dirimu. Cuman ini berhasil untuk keluar dari energi tersebut. Karena di sini ada sebuah energi yellow itu kalau aku lihat happiness ya. But also ini sesuatu yang kompleks. I need confirmation. What will happen the end of this year? Blessing for you. Masih ada the Nine of Pentacle, the King of Cups, sama Page of Wands. Aku ngelihat kamu punya kesempatan untuk exploring diri sendiri yang pas buat kamu apa, yang cocok untuk kamu apa secara pasangan. Kamu kalau misalnya energi feminin, kamu bakalan dealing sama 2 orang sekaligus, energi air sign Gemini, Libra, Aquarius, atau energi water sign Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi akan ada orang yang menempatkan kamu di posisi puncak, tapi ada juga orang yang menantang dirimu. Menantang tuh dalam arti bukan kayak ayo berantem sama gue kayak gitu. Cuman kayak memacu diri kamu untuk jadi orang yang lebih lagi. Karena di sini energinya juga kebanyakan soal pengembangan diri, finansial. Blessingnya adalah seperti itu sih. Memang mungkin gak akan terlihat secara physically ya blessingnya. Kayak ada orang yang mungkin berharap mobil, rumah, apa segala macam. Aku nggak melihat di situ. Yang aku lihat adalah energi yang datangnya untuk pengembangan diri sendiri. Jadi akan lebih bisa dewasa, bisa lebih pintar memecahkan masalah. Cuman yang jelas adalah victory. Jadi kamu akan ngerasa nyaman sama diri kamu sendiri. Jadi keluar dari insecurity. Aduh, gitu. Oke, aku bakalan lihat the outcome. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I'm not saying my God, I can speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. Ada the King of Wands, practicality. Jadi aku ngeliat kamu bakalan bisa lebih handle situasi kamu secara praktis lagi, secara mudah. The Eight of Pentacle, achievement. Akan ada sebuah hal yang kamu raih secara finansial dan karir di akhir tahun ini. Ada justice, ada keadilan, ada balance, ada keseimbangan juga, sama ada judgment. Judgment kita ngomongin soal energi apa yang kamu lakukan dinilai sama yang di atas. Tapi kalau judgment itu juga kamu bisa dealing sama Scorpio atau Aquarius. Di sini ada future yang bagus, cuman datangnya dari positive attitude. Positive attitude itu bersamaan sama apa yang kita katakan itu juga positif. Jadi afirmasi yang positif. Terus juga di sini ada sebuah protection yang aku bilang kamu bakalan bisa lebih protect diri kamu sendiri dengan logika kamu dan rationality kamu. Cuman aku lihat di sini juga ada energi orang yang melindungi. Jadi beberapa dari kalian bukan hanya datang dari kekuatan diri sendiri ya. Jadi beberapa dari kalian akan ada orang yang melindungi. Five of Pentacle. Oke. Kamu diminta untuk bisa lebih care sama orang-orang sekitar, memberikan anugerah kamu ke orang-orang juga. Anugerah tuh bukan hanya finansial ya, tapi juga kayak kata-kata yang bisa kita berikan, wejangan-wejangan yang kita bisa berikan. Nine of Pentacle, loyalty. Akan ada orang yang loyal banget sama kamu, akan selalu hadir untuk kamu, dan ini datangnya juga karena memang
bukan dari fisik ya dia nilainya kamu, tapi memang dari kebaikan diri kamu. Dan ini sesuatu yang long last, jadi sesuatu yang memang datangnya bukan hanya untuk datang dan pergi gitu. Aku bakalan lihat dari oracle card di sini. What will happen to the people who pick number 2 for the rest of this year? Ada be bold and make the first move. Jadi jangan takut untuk bisa ngelakuin sesuatu. Jadi jadilah orang yang jangan setengah-setengah dalam ngelakuin sesuatu. All out ya, all in. Ada prosperity lies ahead. Keberuntungan kamu, rezeki kamu ada di depan mata. Gemini and Taurus. Tinggal gimana kamu, tadi aku bilang, ngelakuin jangan setengah-setengah. What do you need to release? Ada hal-hal juga yang harus dirilis, yang tadi aku bilang, insecurity, pola pikir yang gak baik lagi, perkataan yang negatif itu harus dilepas. Oke, aku bakalan lihat dari oracle card untuk mengembangkan diri. Kita bersihin dulu. Oke. Message for people who pick number 2. Ada Wheel of Life. I am guided by the cycle of life and live in complete harmony with them. Jadi kamu harus tahu kalau kehidupan ini sebuah siklus, naik turun, kanan kiri. Kalau saat kamu sudah berdamai sama siklus tersebut, kamu akan mendapatkan sebuah kedamaian, akan mendapat sebuah keharmonisan. Flames of Wisdom. Crown. I'm open to all life wisdom and share it with gratitude. Yang aku bilang, kamu punya kedewasaan atau kamu punya pengalaman hidup, kamu punya pemahaman soal kehidupan, kamu mau sharing lah. Jangan sampai kamu regretting hal itu. Okay? Message for you. Ada karmic relationship, Orion's energy, polarity, and soul growth, conflict. Jadi yang aku bilang, kamu akan bertemu sama orang yang memang akan memacu dirimu untuk bisa menemukan jati diri kamu sesungguhnya. Karena ini sebuah polarity, jadi gak akan sesuai sama apa yang kamu inginkan. Jadi banyak hal yang dia beda banget sama kamu, dan itu akan memacu diri kamu untuk jadi better. And then star bathing, light body, crystal grid transmission activation. Jadi yang harus dilakukan dan sarannya untuk kamu adalah kamu meringankan diri kamu sendiri. Dan crystal grid ini sangat ngebantu. Crystal grid itu kalau secara harafiah kayak kamu koleksi kristal, kamu buat grid atau kamu buat pola, di situ banyak energi yang akan bantu banget. Cuman kalau di sini juga ngomongin soal star bathing. Jadi ibaratkan di bawah malam banyak bintang-bintang, di situ kamu bakalan mendapatkan energi healing. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kamu mau request, boleh request tentang apa yang akan terjadi di 2022, atau kamu ada unek-unek, pengen kamu tahu pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab, boleh komen di bawah untuk tema-tema berikutnya. Kalau kamu mau request tentang dibuatkan ini secara personal, atau kamu nanya tentang seseorang, kamu boleh komen di request dengan cara ngomong langsung lewat book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya akan ada di bawah. See you next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga atau deck number 3. Jadi aku akan bacakan tentang
anugerah, update energi kamu, terus blessingnya, terus apa yang akan didapat, terus outcome-nya. Jadi kalau kalian skip awal-awal tuh aku memberikan applause, memberikan rasa terima kasih aku ke kalian. Jadi terima kasih banget untuk kalian yang selalu hadir untuk diriku, pantengin aku terus I know kalian strong people. Udah di penghujung tahun, aku tahu berarti kalian yang masih nonton ini berarti kalian orang-orang yang memang kuat secara mental, secara personally. Karena aku tahu di tahun ini banyak gejolaknya. Kita banyak retrograd, banyak gejolak dan banyak tantangan dan rintangan. Thank you for surviving. Congratulations buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu dan makin kuat. Dan semoga banyak mendapatkan happiness, kebahagiaan. Mari kita lihat energi kamu. Okay? Spirit guide, angel, divine power, light God, and goddesses. I'm releasing my ghost so I can speak the truth. Give permission and protection to say to people who pick number 3 or choices. Number 3. Tell me about the person who picked this deck. Okay. Tell me about their current energy right now. Okay. Hai my fellow Virgo, di sini energi Virgo, energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, energi water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomongin soal zodiak, ingat tidak terpaut sama zodiaknya, karena kita ada Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kecocokan orang tuh beda-beda, oke? Okay? Di sini energi kamu lagi menarik diri dan mengisolasi diri, menarik diri dari situasi, menarik diri dari social life, menarik diri dari lingkungan. Dan di Hermit di sini adalah orang-orang yang mempunyai ketulusan dalam berteman, orang-orang yang mempunyai ketulusan dalam mencintai. Wisdom itu datangnya juga dari kehidupan. Jadi orang yang punya wisdom atau orang yang punya kebijakan pasti pernah mengalami apa itu dikhianatin, apa itu dibohongin. Nah, ini orang-orang seperti ini kalian. Dan aku ngelihatnya kamu lagi mencari jati diri, soul searching. Aku di dunia ini tempatnya apa ya? Gitu. Oh, dalam sekali. Contemplation, banyak yang bercermin sama diri sendiri. Ada Nine of Wands, defenseless. Jadi yang aku bilang ini korelasi untuk kamu menutup diri atau kamu menarik diri dari lingkungan sekitar. Dan ini kamu lagi bikin pagar yang kuat banget. Nine of Cups, a wish. Lagi banyak berdoa, banyak praying, banyak meditasi, dan memang lagi banyak berharap untuk the future. Aku langsung aja lihat tentang anugerah dan blessing untuk kalian semua. Okay? Blessing for you. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Tell me about blessing for the people who pick number 3 or choices number 3. What will they get for the rest of this year? Ada the Eight of Swords, ada solitude yang aku lihat ya. Kalau Eight of Swords di sini soalnya dia menutup dirinya dia sendiri pakai logikanya dia. Di sini ada sebuah insecurity, tidak dipungkiri. Ada sesuatu hal yang dialamin, tapi ini memberikan kamu momen dimana kamu harus kontemplasi. Di sini ada Ten of Cups, ada sebuah keharmonisan. What will happen? Blessing for the people who pick this deck. Blessing for the rest of this year. The Queen of Swords, the Ten of Wands. Ada sebuah, bisa dibilang ini ya. I need one more. Thank you. 2. Ya udah. Jadi untuk yang ini agak lebih complicated ya, karena di sini ada beberapa energi yang aku lihat. Blessingnya ada sebuah kreativitasan. Di sini ada kamu owning your world, jadi kamu memiliki dunia kamu sendiri. Dan di sini kamu menjadi orang yang sukses di
dunia kamu, which is kayak kamu punya skill, kamu punya kebiasaan, dan kamu akan sukses dalam hal tersebut. Karena di sini ada magician, ada energi manifestasi. Kamu manifestasikan apa yang kamu inginkan. So di sini kebanyakan orang yang memang spirituality-nya lagi diasah. Ada yang spirituality atau supernatural, ada orang-orang yang memang belajar jadi light worker. Karena di sini ada magician, your third eye ini open. So, blessing yang didapat adalah kamu akan mendapatkan apa yang kamu impikan. Karena the magician kan memvisualisasikan sesuatu. Cuman memang harus dijalani dengan eight of swords dulu. Dengan kebingungan, dengan tidak tahu aku harus ngapain. Tapi akhirnya kamu mendapatkan keharmonisan ini. Yang aku lihat blessingnya adalah di keluarga pun akan menjadi harmonis, akan jadi baik-baik saja. The Queen of Swords, di sini kamu akan jadi lebih punya power dalam berkata-kata, dalam berucap. But also, the Queen of Swords di sini kamu akan menjadi orang yang unik. Bisa dibilang kamu akhirnya owning yourself. Tidak akhirnya nggak mencoba untuk jadi orang lain lagi, mencoba untuk berbaur sama orang-orang, mencoba untuk fit in. Akhirnya kamu ngecilin diri kamu sendiri. Akhirnya kamu, ngapain aku ngecilin diri aku sendiri, orang aku gede, orang aku bersinar terang, ya udah aku bersinar terang gitu loh. Nah di sini ada energi Queen of Swords seperti itu. Jadi kamu menjadi unik sendiri. Ten of Wands, di sini ada sebuah tanggung jawab yang akan dipikul. Dan di sini aku ngelihatnya memang sebenarnya tanggung jawabnya nggak akan berat-berat banget ya, karena dari gambarnya aja memang dia hanya ngelirik nih tanggung jawab apa aja nih gitu. Cuman tidak akan membebani karena di sini ada the world, ada sebuah kebebasan. Also the world, kamu bisa punya energi Capricorn, Libra, Aquarius, ada Virgo and Gemini juga di the Magician. Let's see, kita ngomongin soal the world ya. Energi 21. Ada sebuah self expression yang bisa kamu lakukan, entah itu kamu punya hobi baru, punya kekreativitasan baru, ngasah kreativitasan, dan ini jadi performer. Karena sampingnya ada the magician. Performer itu artinya kamu nunjukin who you are. Terus juga di sini ada sebuah hal yang tumbuh dalam dirimu. Ada selebrasi di akhir tahun, ada sebuah selebrasi yang memang bikin kamu happy banget di sini karena ada sebuah harmoni, balik lagi happiness yang benar-benar konten. Jadi ada orang nganggap happiness tuh ya udah aku hangout sama teman-teman aku. Contentment itu sesuatu yang finally gitu loh. Ngerasa gak? Jadi aku selalu ngasih analogikanya, kamu lari maraton. Tapi lari maraton karena gak ada tujuan, contohnya kayak gitu. Tapi at some point kamu ngeliat bangku, di bangku itu di sampingnya ada meja, di mejanya ada air 1 gelas yang segar banget. Nah itu tempat kamu gitu. Si bangku itu, air di gelas itu emang untuk dirimu. Akhirnya kamu duduk, terus kamu minum airnya dan akhirnya ngerasa finally I get what I need gitu. So, blessingnya seperti itu. Jadi ini karena general ya, tergantung what you need. Karena aku tidak bisa menggeneralisasi apa yang kalian butuhkan masing-masing. Karena yang nonton banyak, ada yang butuhkan cinta, ada yang butuhkan finansial, ada yang butuhkan popularity, ada yang butuhkan keharmonisan di keluarga, ada yang membutuhkan temen. Jadi banyak banget. Kayak aku bakalan lihat lagi dari tarot card, tarot deck lain. Spirit guide, angel, even power, like that. Tinggal says, ya mental. I want to say my ghost, I can speak the truth. Tell me about blessing for the rest of this year. For the people who pick number 3. Blessing for the rest of this year, the Ten of Swords. Ada the King of Swords. Nanti ada sebuah kejelasan ya. Ada the Devil. You can dealing with Capricorn. Ada King of Cups sama ada the Six of Swords. Okay.
Ini about love life, kamu bisa move on dari seseorang yang sebenarnya membelenggu kamu. Dan ini akhirnya dibantu, tidak dipungkiri, karena ada Six of Swords. If you are energi femininnya besar, kamu bakalan dealing sama dua orang sekaligus, the King of Swords sama King of Cups. Yang satu orang yang lumayan lugas, tegas, dan omongannya lumayan nyakitin. Yang satu lagi penuh dengan cinta, tapi orangnya juga suka traveling, orangnya suka kebebasan, tapi dia penuh dengan ketulusan. Ini akan ada sebuah pilihan yang lumayan jatuhnya kayak temptation. Temptation itu kayak godaan. Ini yang akan kamu hadapin di akhir tahun. Karena tidak dipungkiri kalau the devil itu adalah sebuah godaan yang jatuhnya ke sesuatu yang nikmat. Kamu bisa dealing sama Capricorn, energi orang yang spirituality and material things-nya balance. Jadi ego dan kedewasaannya juga ada, illusion. Dan di sini ada sebuah temptation di materialistic. Ada godaan di material things. Jadi contohnya ya. Contoh doang. Kayak ada si A, dia orangnya toxic, tapi punya finansial yang bagus banget. Jadi kamu sering dijajanin, beliin ini, beliin iPhone, beliin ini, beliin itu gitu kan. Satu lagi, dia financially good, finansialnya oke, tapi dia juga balance gitu loh. Jadi tidak terlalu memberikan kamu ini itu, karena dia lebih mikir kayak I give you love gitu, I give you something yang benar-benar tuh kayak aku ada untuk dirimu gitu. Aku bukan cuma ada karena aku butuh dari kamu gitu. Di situ ada sebuah godaan seperti itu. Jadi contohnya kayak gitu, godaan dari A sama godaan dari B. Jadi kamu pilih sama yang sesuai sama dirimu. And then the Ten of Swords ini akhirnya ending of a tough cycle. Jadi pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya ada Ten of Swords. Ten of Swords itu adalah konsep dimana kamu mengalami situasi yang di dasar banget. Karena sudah di dasar tidak mungkin kemana-mana lagi. Udah pasti kamu naik gitu. Semua orang harus ngalamin ini. Semua orang harus ngalamin di dasar agar dia tahu saat dia naik, mendapatkan tingkat, mendapatkan pangkat atau mendapatkan naik kelas, dia sangat appreciate apa yang dia punya gitu, mengapresiasi apa yang dia terima. Oke, tuh bakalan lihat lagi, ini agak deep ya. Tell me what will happen to the people who pick the number 3 blessing for the end of this year. Ada Ace of Wands, mendapatkan sebuah tongkat ajaib. Tongkat ajaib ini konsepnya adalah untuk memberikan kamu pertahanan. Ada the Knight of Pentacle, ada orang yang kamu tunggu lama akan hadir. Ada cinta. Ini agak kompleks. Kalau nomor 1 kebanyakan love, nomor 2 kebanyakan diri, pengembangan diri. Ini lebih kompleks lagi. Ada finansial, ada cinta, ada pengembangan diri. And then the Queen of Swords. Oke. Ada sebuah hal yang baru hadir dalam hidup kamu. Ini gejolak asmara. Ada gejolak asmara yang akan hadir dalam hidup kamu. Karena Ace of Wands itu sesuatu yang excited. The Ace of Cups sesuatu yang aku kebakaran, terus aku dikasih air, adem gitu loh. Jadi ini bertolak belakang energinya, karena yang satu fire, yang satu water. Jadi hari ini kamu penuh dengan energi panas-panas. Aku jadi kayak anak ABG banget gitu loh contohnya. Jadi suka banget, kayak gelisah sendiri. Besoknya tenang, damai, pembicaraan dewasa gitu loh. Jadi ada energi seperti itu. So blessingnya kamu ada gejolak cinta di akhir tahun. Ada the Knight of Pentacle. Gejolak cinta apa sih? Ada Knight of Pentacle. Ada sebuah kepastian soal finansial yang kamu tunggu. Ini kestabilan, keamanan. Also Queen of Swords, ketegasan,
Queen of Swords keluar 2 kali. Kenapa aku pilihnya deck yang berbeda-beda? Karena aku biasanya kalau memang message-nya buat validasi, ini akan keluar lagi. Nah, ternyata yang keluar lagi adalah Queen of Swords. Kamu akan menjadi seseorang yang gak gampang dibohongin. Tapi kalau aku lihat dari sini ketenangan ya. Karena dari The Hermit itu, kamu dapat self-reflection. Ada orang yang bohongin, orang yang mengkhianatin, ya kita lihat aja, kita diemin aja gitu loh. Terus di sini juga orang yang tidak takut untuk mengutarakan perasaan. Jadi ada yang mengutarakan perasaan, ada yang nggak takut untuk mengutarakan perasaan. Tell me more, what will happen? Ada The Hangman. I need Oke. Ada vision yang akan kamu dapat karena aku ngeliatnya orang yang spirituality-nya lagi naik banget. Nanti ada sebuah perspektif baru atau misalnya ada epiphany. The Temperance also ngomongin soal energi healing yang besar banget. Di sini ada balik lagi ke divinity ya. Kita ini konsepnya lebih seperti ada orang mendapatkan ramalan tentang sesuatu berdasarkan entah itu dapat dari mimpi, entah itu lagi bengong kamu tiba-tiba tahu tentang sesuatu, entah itu datangnya dari orang lain, entah itu dapatnya juga dari kamu nonton film. Jadi ada sebuah epiphany. Artinya epiphany itu bisa dibilang kayak sebuah ilham, sebuah ramalan yang kamu dapat sendiri, download sendiri gitu. Dan di situ aku lihat ada the end of the years, ada blessing seperti itu. Untuk apa? Untuk your future biasanya. Karena ini epiphany-nya pasti beda-beda dan ini personal ya. Terus ada aku lihat balance ya. Emosionalnya juga bakalan bisa balance lagi. Di sini Queen of Pentacle bakalan bisa nurturing lagi. So kalau misalnya kamu energi femininnya besar, di sini your Pentacle akan semakin besar, finansial akan semakin bagus. Tapi kalau misalnya kamu adalah sosok maskulin, kamu akan menjadi sosok orang yang lebih bisa nurturing orang sekitar lagi, dan kamu akan nyaman sama di rumah kamu sendiri. Dan saat kamu nyaman di sini, kamu potensinya akan membuat anugerah abundance yang lebih besar lagi ke rumah sendiri atau ke diri sendiri. Okay, some more message for people who pick number 3, the 2 of Wands. Ada the Page of Swords sama ada the Knight of Cups. Okay, ada sebuah vision. Aku lihat planning, ada komunikasi sama orang yang jauh, tapi juga ada Page of Swords itu lebih seperti defensiveness ya. Biasanya dari realita yang aku bilang, kamu gak gampang dibohongin lagi, cuma nanti ada yang kepoin kamu. Terus juga ini basicnya kepoin dari entah Instagram atau sosial media. Di sini ada sebuah tawaran cinta dari seseorang, karena Knight of Cups sudah pasti romantic gesture. Tapi aku lihatnya di sini juga dia itu sosoknya unik ya. Dia orang yang bukan pemalu, bukan orang yang bisa dibilang bukan orang yang sabaran juga. Tapi dia emang sensitif. Terus juga orangnya kalau ngomong pintar, gercep gitu orangnya. Tapi kalau dia stay nih sama seseorang lumayan lama, jadi nggak gampang bosanan. Cuman aku lihat di sini banyak energi water and fire, water and air, Gemini, Libra, Aquarius, dan Pisces, Scorpio, Cancer. Terus kalau yang aku lihat, kalau blessing tentang kamu bisa memegang dunia kamu sendiri. Jadi di sini ada yang balik tadi. Jadi kamu kayak punya dunia sendiri nih. Contohnya kayak apa ya contohnya? Misalnya, kamu adalah sesosok orang yang jago masak. Kamu tuh bakalan bener-bener, kamu punya signature. Kamu bisa bikin brownies. Nah,
dalam dunia perbrownisan kamu paling jago gitu. Contohnya seperti itu. Jadi ada sebuah skill yang kamu punya dan kamu paling 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 top markotop deh. What? Wah, top markotop. Kenapa ngomong gitu? jadi kamu holding your own world. Jadi kamu megang dunia kamu sendiri. Dan saat kamu pegang dunia kamu sendiri, di situ kayak kamu tahu nih, oh aku mau ngapain nih. Kayak konsepnya tuh kayak Elon Musk di kripto gitu loh. Jadi kan dia emang rajanya kripto. Nah, kamu kayak rajanya sesuatu gitu. Which is good. Jadi lah, temuin skill dulu nih caranya. Kamu harus tahu nih skill kamu dari lahir tuh kamu bisanya apa. Oke, aku bakal lihat outcome. Spirit guide, angel, divine power, what like God, and goddesses. I want to say my ghost so can speak the truth, give permission and protection to simple people. Pick number 3. Tell me about what will happen to them for the rest of this year. Blessing. Kalau about love, blessingnya aku ngelihat kamu punya choices ya, kamu mulai punya pilihan, tapi pilihan itu juga dibarengi dengan godaan. Akan ada dua yang lihat, aku lihat dua orang yang jelas, bisa lebih dari dua loh. The Wheel of Fortune, ada sebuah destiny yang akan kamu hadapin atau takdir yang akan kamu hadapin, tapi The Wheel of Fortune udah pasti soal keberuntungan. Jadi di akhir tahun kamu akan lebih beruntung lagi. So kamu yang sekarang udah mulai mikir buat starting bisnis, ayo mulai bisnis. Kamu mau mulai percintaan, ayo mulai percintaan. Kamu sayang sama seseorang, bilang. Kamu kangen sama seseorang, bilang. Karena di sini ada keberuntungan ya. The Fool, ada awal mula baru. Yang aku bilang, saat kamu mau starting sesuatu atau memulai sesuatu, ini bagus banget di akhir-akhir tahun ini. Karena ini ada new beginning walaupun di akhir tahun. Cuma kamu yang outcome-nya ada The Fool. Ada the Nine of Pentacles, ada loyalty. Akan ada sebuah kesetiaan yang bisa kamu dapat dari seseorang atau kebalikan. Jadi kamu setia akan sesuatu atau seseorang dan kamu akan dapat hasilnya. Aku balik lagi ya dari The Fool ini, karena kalau namanya The Fool udah pasti soal sesuatu yang innocent, new beginning, potensinya gede banget. Kamu punya potensi yang besar dan startnya malah di akhir tahun ini bagus. Terus The Wheel of Fortune, kamu menemukan titik tengah kamu. Saat kamu nemuin titik tengah, yang aku bilang, kamu pegang bola dunia kamu sendiri. Kamu mau ngapain kamu tahu, ke kanan kamu tahu, ke kiri kamu tahu hasilnya. Okay? So aku bakalan lihat dari Oracle card, message for people who pick number 3. Ada nothing is yet set in stone. Jadi gak semua hal dalam bentuk kepastian. Masih kamu bisa atur, masih bisa kamu belok-belokin, masih kamu bisa visualisasikan apa yang kamu inginkan. Let's see, this is ada be bold and make the first move. Untuk semuanya nih, 1, 2, 3 dapetnya ini. Lakukan apa yang kamu pengen lakukan, jangan setengah-setengah lakuinnya. Langsung aja all out, langsung aja brok gitu loh. Jangan kayak tipis-tipis senggol, langsung aja dorong. Konsepnya gitu. Be bold. Message for the people who pick number 3. Oke, 2. It's time to take an action. Waktunya buat ngambil tindakan. Dan conclusion are within reach. Kamu akan tahu kamu akan ngapain, harus ngapain, kamu akan tahu. Yang aku lihat di sini ada sebuah pergerakan harus kamu lakukan. Yang tadi aku bilang, kamu mau buat apa, mau mulai sesuatu, mulai langsung. Oke? Aku bakalan lihat dari Oracle card, message for the people who pick number 3. Ada Crystal Ascension. I'm attuned to the universal wisdom and energy of the Crystal Kingdom. Ini kalau misalnya saran,
belajar mainan kristal, belajar buat mengerti soal kristal itu apa, karena banyak energi kristal yang bakalan ngebantu kamu untuk meraih kesuksesan. Ada air elemental, I embrace the element of air and I'm open to all knowledge and wisdom. Jangan lupa jujur sama perkataan, jujur sama apa yang kamu ucapkan. Ucapan juga harus positif. Dan embracing, terbuka sama energi udara, open to all knowledge and wisdom. Jangan lupa belajar lebih-lebih lagi. Jangan pernah merasa diri kamu udah enough pintarnya. Merasa selalu untuk aku masih kurang pintar. Saat kamu belajar terus, kamu bakal dapat potensi yang lebih besar lagi. Reach out. I reach out my hand and my heart to connect to and unite all of humanity. Jangan lupa buat sharing apa yang kamu punya. Okay? Dan ada karmic relationship, Orion energy, polarity, soul growth, and conflict. Kamu bakalan ketemu sama seseorang di akhir di akhir tahun ini, yang ini tidak dipungkiri, ini karmic relationship akan membantu kamu buat menumbuhkan atau bertumbuhnya soul kamu, bertumbuhnya jiwa kamu, mengasah kepintaran dirimu, mengasah potensi diri kamu. Karena di sini ada sebuah polarity, udah pasti orangnya tidak akan sesuai sama ekspektasi atau ada sebuah perbedaan yang banyak. Dan itu akan memicu sebuah perkembangan di dalam diri. Ada with the Hathor, deep love, mother's milk, birth as a portal. Ini ngomongin soal your feminine energy. Semua orang, mau cowok mau cewek, punya feminine energy. In touch with your feminine side. Jangan lupa connect with your mother. Terus di sini ada birth as a portal. Jadi kalau aku korelasi, kamu pasti punya pemikiran untuk memulai segala sesuatu atau memulai sesuatu, starting business, starting relationship, mulai bisnis, mulai hubungan yang awalnya mulai aja gitu. Ini konfirmasi untuk memulai sesuatu. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau request, boleh komen di bawah. Atau mau request tentang pesan-pesan yang masih kamu pengen tahu, unek-unek yang ketahan, yang pengen kamu tahu banget tentang dia, tentang dirimu, kamu bisa komen di bawah. Dan kalau kamu mau dibuatkan ini secara personal atau mau kamu tanya tentang seseorang, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. See you in the next reading. Bye!